Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP MTS yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru juga yang hadir, yang saya hormati para orang tua siswa calon peserta didik SMA, SMA yang sudah hadir. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu secara virtual pada kesempatan ini. Mudah-mudahan nanti mungkin mendapat penjelasan yang sedemikian komplit pada saatnya nanti. Kemudian yang kedua, alhamdulillah pada kesempatan ini kalau dilihat dari partisipan sudah mencapai 246 orang. Saya mungkin sambil jalan masih menunggu juga para orang tua siswa yang mungkin akan hadir kemudian. Insya Allah kami menyediakan tempat sampai 1.000 orang. Kalau yang hadir masih ada, masih memuat, masih banyak tempat yang masih kosong. Kemudian barangkali mohon maaf kalau dalam penyelenggaraannya nanti ada hal-hal yang kurang sempurna. Malum kegiatan seperti ini barangkali ini sesuatu yang baru terjadi pada tahun ini, sosialisasi PPDB melalui PIKOM. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita hari ini sudah masuk ke hari yang ke-26 Ramadan, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya sampai dengan akhir. Kemudian juga kita diberi kekuatan, kesehatan, terutama juga terhindar dari wabah COVID-19. Dan mudah-mudahan juga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa berjalan normal kembali, baik dalam kegiatan PPDB atau yang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini, kegiatan pada hari ini adalah sosialisasi PPDB. Dan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi yang minggu kemarin sudah dilaksanakan kepada para kepala sekolah, baik SMP maupun MTS Kabupaten Bandung yang sudah dilaksanakan oleh kepala cabang dinas pendidikan wilayah 8 Provinsi Jawa Barat. Yang alhamdulillah pada saat itu yang hadir meskipun tidak 100% tapi cukup banyak juga. Nah, kegiatan hari ini adalah merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang minggu yang lalu yang sudah dilaksanakan. Nah, kami mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melakukan sosialisasi langsung kepada para orang tua. Sebab kepada para kepala sekolah sudah dilaksanakan oleh KCD, kami para kepala sekolah diberi tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi langsung kepada orang tua. Oleh karena itu, dalam saat ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dari SMP yang sudah memfasilitasi menyebarkan undangan kami kepada Bapak dan Ibu pada hari kemarin. Dan ini Kabupaten Bandung itu dibagi tugas, bahkan di wilayah Balai Endah pun itu dibagi tugas ke 4 sekolah yang ada. Ada SMK 2, ada SMK 3, ada SMK 7, ada SMA Balai Endah. Jadi ini semua dibagi-bagi, termasuk bagian mana sekolah yang diundang. Hanya memang untuk wilayah Balai Endah kemarin ada penggabungan acara di hari Senin kemarin sudah melaksanakan PIKOM juga, gabungan antara SMA dan SMK yang dilaksanakan oleh SMK 2. Meskipun memang kemarin yang bisa ditampung hadir baru hanya 100 orang, karena memang keterbatasan. Nah, untuk hari ini saya juga mengundang hal yang sama, karena memang kami juga diberi tugas khusus untuk beberapa sekolah yang diundang. Ternyata alhamdulillah pada kesempatan ini sudah ada 252 yang hadir dari beberapa sekolah yang diundang. Tentu kami juga harapkan informasi ini meskipun tidak menyeluruh bisa juga disampaikan kepada Bapak dan Ibu, rekan-rekan yang kebetulan pada hari ini tidak bisa ikut serta. Insya Allah barangkali kalau dibutuhkan ke depan juga kami akan melaksanakan hal yang sama kalau memang masih dibutuhkan informasi lanjutan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan PPDB untuk tahun ini tentu sangat-sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena selain terutama karena kondisi saat ini dalam masa pandemi COVID-19, sehingga semuanya serba tidak boleh ada berkumpul di suatu titik. Nah, sehingga Provinsi Jawa Barat mengambil kebijakan untuk dilaksanakannya secara sosialisasi secara PIKOM. Bahkan nanti pendaftaran pun dilaksanakan secara
online juga, dengan online-nya bisa masing-masing dari rumah, karena para siswa sudah diberikan akun masing-masing, ataupun juga bisa melalui SMP, dan karena SMP atau MTS pun sudah menerima akunnya. Jadi tidak langsung daftarnya ke SMA atau ke SMK, tapi masing-masing bisa daftar secara online. Bahkan panduan-panduan untuk itu insya Allah juga akan disampaikan melalui jaringan para wali kelas. Jadi kami informasinya akan disampaikan melalui SMP, kemudian nanti SMP atau MTS juga akan di-sharekan melalui wali kelasnya masing-masing, sehingga insya Allah informasi ini akan sampai kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa. Bagaimana cara-cara pendaftaran untuk tahun ini. Barangkali untuk lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh panitia dari SMA Balendah, mau khusus mewakili SMA, kemudian juga nanti ada perwakilan dari SMK juga akan disampaikan bagaimana tata cara pendaftaran untuk tahun ini. Itu saja barangkali sebagai pengantar dari saya selaku kepala sekolah, sebagai penanggung jawab kegiatan PPDB di SMA Negeri 1 Balendah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, si Haji Agus, terima kasih. Woi, Pak Arifin. Mana ya? Udah. Pak Arifin, silakan dilanjut. Pembawa acara Pak Arifin. Pak Arifin. Pak Arifin atau Pak Agus? Pak Agus. Udah. Oh, ya, muridnya karangan sebelah. Ya, silakan Pak Arifin dilanjut. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan kebijakan PPDB 2020 dari Bapak Kepala SMA Negeri 1 Balendah. Semoga informasi tadi menjadi tambahan wawasan untuk kita semuanya, terutama bagi calon orang tua siswa peserta didik baru di SMA Negeri 1 Balendah. Tapi tadi memang masih secara umum, secara kebijakan, untuk penjelasan teknisnya akan disampaikan. Yang pertama adalah tentang, atau dari SMA PPDB, Ketua Panitia SMA dari PPDB SMA, dan yang kedua nanti dari Ketua Panitia PPDB SMK. Baiklah, untuk penjelasan teknis dari SMA akan disampaikan oleh Bapak Agus Suharman MSI selaku Ketua PPDB SMA Balendah. Dipersilakan, Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu yang udah sampai di itu. Iya. Nah, dia ngelaya. Pak Agus, sebaiknya headsetnya dibuka aja dulu Pak Agus, soalnya suaranya nggak keluar. Halo? Ya. Halo? Ada, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka walaupun melalui daring dalam jaringan. Insya Allah ini menjadikan suatu pahala bagi kita di mana kita sedang saum masih dapat melaksanakan berbagai macam kewajiban untuk anak-anak kita demi pendidikannya untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Salawat dan salam semoga tercurah pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga juga syafaatnya sampai kepada kita, umat akhir zaman yang senantiasa taat dan patuh kepada ajarannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih khususnya pada Bapak Pengawas yang terhormat, pada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bale Endah yang terhormat, Bapak Kepala Sekolah SMP yang ada di Nah, kemudian Ibu dan Bapak Wakasek, kemudian Ibu dan Bapak orang tua dari siswa yang akan masuk ke SMA Negeri 1 Bale Endah. Kami haturkan terima kasih atas hadirnya pada kesempatan sosialisasi PPDB dalam penerimaan siswa baru tahun 2020. Saya jelaskan, yang pertama, pada saat PPDB tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun yang telah lalu. Hal ini terjadi karena kita tahu semua akibat adanya pandemi dari COVID-19, sehingga kita dipaksa untuk selalu dapat beraktivitas walaupun di dalam jaringan. Sehingga pendaftaran pun harus melalui online. Hal ini juga kita dari SMA Bale Endah sudah memberikan fasilitas untuk dapat bersosialisasi selanjutnya bagaimana cara nanti daftar ke SMA yang dituju atau diinginkan. Bapak dan Ibu, kita perhatikan yang pertama adalah pendaftaran harus dilakukan secara daring atau online. Kalau Ibu dan Bapak menginginkan, mengharapkan kolektif, sebaiknya Bapak dan Ibu mendatangi sekolah asal dan linknya masuk kepada yang sudah tertera, yaitu http kemudian sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.id. Apabila ingin dilakukan secara mandiri, maka dilakukan yang paling bawah, yaitu http pendaftar.ppdb.disdik.jabar.go.id. Nah, Bapak dan Ibu, untuk kolektif itu ada yang terbagi dua nantinya. Ada tahap pertama dan tahap kedua. Kalau tahap pertama dikhususkan pada ketentuan di mana melalui jalur afirmasi. Ada juga jalur perpindahan orang tua atau jalur juga prestasi atau anak guru atau tenaga kependidikan. Sehingga dapat dilakukan itu melalui tahap yang pertama. Untuk tahap kedua itu khususon Bapak dan Ibu itu dilakukan nanti untuk jalur zonasi. Apabila di tahap pertama Bapak putra dan putri Ibu tidak diterima, maka dapat melalui pendaftaran tahap kedua. Nah, untuk calon peserta didik dan anak guru diharapkan ini dapat memilih satu sekolah pilihan. Ya, di satu zonasi itu satu pilihan saja. Kemudian kalau di luar zonasi bisa Bapak dan Ibu itu daftar, cuman tidak bisa Bapak dan Ibu daftar di zonasi yang lain. Hanya satu zonasi saja. Selanjutnya ini prinsip daripada PPDB. Pertama, tidak ada diskriminatif, itu betul-betul objektif.
kemudian terbuka, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jadi Bapak dan Ibu yang bekerja itu adalah sistem Bapak dan Ibu. Tidak seperti waktu-waktu yang kemarin. Jadi di mana memasukkan data, karena hal ini bekerja sama dengan Dinas Dikdukcapil, kemudian Dapodik, kemudian nilai. Nah, itu langsung diupload Ibu dan Bapak yang sudah ada di SMP asal. Jadi nanti sistem yang bekerja Bapak dan Ibu. Ya, bukan kami dari SMA Balai Endah yang bekerja, tapi yang bekerja adalah sistem. Karena ini adalah online, ya. Selanjutnya, tidak dipungut biaya Bapak Ibu. Jadi PPDB tak dipungut biaya. Jadi apabila ada yang meminta, itu jangan digubris. Karena apa? Karena pendaftaran tidak dipungut biaya, alias gratis. Nah, bagaimana sosialisasi? Salah satu sosialisasi Bapak dan Ibu itu bisa melalui sekolah, ditanya sekolah, karena di sekolah kami sudah dipasang spanduk besar, alurnya sudah jelas. Jadi nanti dipertimbangkan Bapak dan Ibu mau kemana, daftar putra-putrinya, itu bisa dilihat. Ataupun nanti di online langsung ada. Kemudian bisa juga di media cetak, mencari informasi, atau radio, TV, dan internet juga bisa. Atau langsung online, ya, melalui website disdik.jabarprop.go.id. Itu bisa dilakukan. Atau pada ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Nah, sekarang apoteknya di dia, Bre. Lain berarti ya, mah. Jadi, kira Agus, pendaftaran Bapak dan Ibu itu bisa melalui mandiri atau operator sekolah asal. Karena bisa ditanyakan nama Bu Imas, Ciapus Banyaran. Selanjutnya nanti setelah itu diolah dengan waktu, nanti ada pengumuman. Pengumuman tahap pertama berbeda dengan tahap kedua. Sehingga di Nuda itu sami. Jadi parkirnya dekat harapan apotek di dinya. Memeh masjid. Yang diolah itu nanti adalah tahap yang pertama yang diolah. Nah, yang diolah itu tahap pertama. Apabila tidak diterima, maka bisa daftar ke tahap yang kedua, yaitu jalur zonasi. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini untuk SMA Balai Endah, khususnya dari PPDB SMA Balai Endah ini, tahap pertama pendaftaran tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni. Tapi Bapak dan Ibu bisa melihat di sini, ini untuk jalur zonasi itu 50% kuotanya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk afirmasi itu 20%. Kemudian perpindahan orang tua dan anak guru ataupun tenaga kependidikan 5% Bapak dan Ibu. Prestasi 25%. Mari kita lihat satu-satu. Afirmasi. Biasanya yang Ibu kenal adalah dengan SKTM atau KETM, ya. Nah, ini harus dilampirkan Bapak dan Ibu. Pertama adalah ada kartu PKH, Program Keluarga Harapan. Kemudian ada kartu Indonesia Sehat, ada kartu sembako murah, ada kartu juga Sejahtera, dan kartu Indonesia Pintar. Nah, inilah yang harus dipenuhi oleh syarat-syarat untuk masuk jalur afirmasi Bapak dan Ibu. Kemudian apabila untuk masuk, kita ingin masuk pada perpindahan orang tua karena baru dimutasi atau baru pindah kerja, silahkan Bapak Ibu nanti sertakan ini untuk perpindahan orang tua itu, khusus untuk anak guru dan tenaga pendidikan itu melalui SK perpindahan atau SK mutasi Bapak dan Ibu. Kuotanya nanti 5% bisa dihitung, ya. Kemudian untuk prestasi Bapak dan Ibu ini, prestasi itu ada 2, akademis, non-akademis. Bagaimana persyaratannya? Ada prestasi nilai raport Bapak Ibu untuk prestasi. Non-akademis apa? Non-akademis adalah dokumentasi, baik piagam kejuaraan, penghargaan, ataupun dokumentasi berupa video. Jadi begitu Bapak dan Ibu untuk jalur tahap pertama. Sekarang masih tanggal berapa ya? Kita 19. Berarti masih ada waktu untuk mempersiapkan apabila Bapak dan Ibu ingin memasuki pada jalur tahap pertama.
Nah, masih ada waktu, silahkan dilengkapi. Kemudian, nah sekarang untuk tahap yang kedua, Bapak dan Ibu, ya, itu kan dibuka duluan untuk tahap yang pertama. Apabila tidak diterima, maka bisa Bapak dan Ibu itu masuk ke pendaftaran tahap yang kedua. Tanggal berapa? Nah, 25 Juni daftarnya Bapak dan Ibu sampai tanggal 1 Juli. Nah, jadi daftar lagi nanti tanggal 25 Juni sampai 1 Juli. Apa saja dokumentasinya yang harus disiapkan? Yang utama adalah kartu keluarga. Minimal menetap di zonasi tersebut sudah selama 1 tahun. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau lewat jalur zonasi, tidak bisa misalkan daftar 8 bulan atau 11 bulan didaftarkan lewat jalur zonasi. Tidak. Kenapa? Karena Juknis dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan, itu harus sudah tinggal selama 1 tahun di zonasi tersebut. Jadi harus 1 tahun sudah tinggal di situ. Nah, kuotanya berapa untuk Balai Endah? Kuotanya sebesar 420 siswa dan siswi yang akan diterima di SMA Negeri 1 Balai Endah. Ya, ini di sini ini. Jadi ada ya. Ini di sini ini. Jadi sekitar nanti 420, bisa dihitung sendirilah jumlah-jumlahnya ya Bapak dan Ibu. Jadi bisa terhitung nanti. Syaratan ini, persyaratan untuk PPDB ini karena sekarang itu adalah keadaannya sedang COVID, protokolnya. Pertama, siapkan dulu ijazah atau SKHUN lah bahasanya, surat kelulusan kalau belum ada ijazah. Yang kedua, persiapkan juga akte kelahiran. Persiapkan juga kartu keluarga. Kemudian persiapkan buku rapot karena nanti ada perhitungan prestasi itu dari semester 1 sampai semester 5. Dihitungnya itu Bapak dan Ibu. Kemudian nanti orang tua harus menandatangani surat tanggung jawab mutlak ya untuk siswa yang diterimanya. Kemudian khusus untuk jalur yang umum tadi, sekarang yang khusus. Nah, ini yang sudah disebut tadi dari awal ini. Nah, dari awal kartu-kartu ini harus sudah disediakan untuk jalur khusus Bapak dan Ibu. Nih, tadi ya harus disiapkan. Sehingga dokumen-dokumen ini penting untuk bagi ingin jalur afirmasi. Jadi tolong ini disiapkan. Juga boleh tatkala ada bencana, misalkan banjir bandang, surat keterangan itu diperbolehkan Bapak dan Ibu. Jadi untuk disertakan. Untuk bagi perpindahan orang tua ataupun tenaga kependidikan maupun guru, anak guru, itu biasanya disertai dengan surat SK tugas. Jadi siapkan juga. Kemudian untuk jalur prestasi, nah ini disiapkan untuk piagam-piagam, terutama piagam ya bisa kejuaraan kabupaten kota atau kejuaraan dari provinsi maupun nasional, lebih baik internasional. Silakan nanti diupload ya Bapak dan Ibu. Nah ini bagaimana tahapannya nih Bapak dan Ibu, dilihat persiapan PDB 2020 ini. Yang pertama ini diberikan akun dulu ke sekolah nih. Akun ke sekolah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diberikan akun, setelah itu nanti tanggal 14-nya baru diberikan kepada siswa melalui orang tua wali yang ada di grupnya masing-masing. Diberikan itu nanti. Kemudian dilakukanlah upload nilai rapot pada tanggal 13 sampai 30 Mei 2020 Bapak dan Ibu. Nanti kalau upload itu dilakukan bersama siswa, ya, bersama siswa dan melalui operator sekolah. Soalnya check and recheck mungkin Bapak dan Ibu, jadi masuk kepada website dari http://sekolah.ppdb.disdikjabar.go.id. Harus memang, Mas Menteri, lihat apa orang. Kemudian input kota, daya tampung sekolah. Di Paruman itu kamar itu. Kepada website dari ppdb.disdik.jabar.go.id. So, nanti diverifikasi kuota sekolah itu oleh admin cabang Dinas Pendidikan pada tanggal 18 sampai 20 Mei 2020 Bapak dan Ibu. Nah, tanggal 21 Mei sampai 5 Juni
itu dikhususkan upload dokumen khususnya adalah untuk jalur prestasi, kejuaraan, jalur perpindahan orang tua, anak guru, dan jalur afirmasi. Itulah yang terjadi. Nanti dibantu oleh sekolah ya melalui website dari http://sekolah.ppdb.isdik.jabar.id. Kalau mau online mandiri silahkan, itu ada di bawah ya websitenya. Bapak dan Ibu, inilah ringkasan dari jadwal PPDB tahap yang pertama. Tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni adalah pendaftaran. Jadi tadi dipersiapkan dulu, baru dilakukan pendaftarannya tanggal 8 sampai 12 Juni. Tanggal 15 sampai 17 ini adalah verifikasi data siswa. Jadi itu langsung sistem ya. Karena tadi saya katakan juga sudah bekerja sama dengan Disdukcapil. Jadi langsung sistem. Kemudian 18 Juninya penetapan rapat Dewan Guru. Nah, setelah melihat dari sistem yang terjadi. Kemudian tanggal 19 Juninya koordinasi antara Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ya. Jadi itu langsung ada koordinasi. Tanggal 22 Juninya adalah pengumuman. Nah, tanggal 22 Juninya untuk tahap pertama itu udah pengumuman, ya. Dari mana kita melihatnya? Lihat dari web Disdik Jabar, itu bisa dilihat. Kemudian tanggal 23 dan 24 untuk yang mengikuti tahap pertama itu langsung daftar ulang. Jadi daftar ulang 23-24. Nah, untuk sekolah yang dituju. Apabila batas waktu tanggal 24 sampai sudah dengan jam kerja itu tidak daftar ulang, dianggap mengundurkan diri Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi nanti setelah diterima itu 23-24 itu harus daftar ulang ke sekolah yang dituju. Selanjutnya Bapak dan Ibu, apabila tidak diterima maka disediakan tahap yang kedua. Nah, inilah jadwalnya Bapak dan Ibu. Tanggal 25 Juni sampai 1 Juli memasuki jalur zonasi. Nah, ini daftar bagaimana? Daftarnya online lagi, Bapak dan Ibu, online lagi. Tanggal 2 sampai tanggal 3 Juli verifikasi data. Itu sistem yang langsung bekerja. 6 Julinya seleksi dan penyekoran, ada nilai skor gimana daerah jarak tempuh, ya, jarak antara sekolah dengan zonasi rumah. Itu nanti ada pensekoran. Tanggal 7 Juli, rapat Dewan Guru, penetapan hasil PPDB, dan koordinasi ke Disdik. Gitu ya, tanggal 7 Julinya. 8 Juli, pengumuman. Langsung dari kemana kita melihatnya? Website di Disdik Jabar, dilihatnya. Tanggal 9 sampai 10 Juli itu daftar ulang. Sama, apabila dengan batas yang ditentukan, itu tanggal 10 pada jam kerja tidak ada daftar ulang, dianggap mengundurkan diri Bapak dan Ibu. Dan barulah kita masuk lagi sekolah tahun ajaran baru pada tanggal 13 Juli Bapak dan Ibu. Semoga COVID-nya sudah selesai, begitu. Nah, gitu ya Bapak dan Ibu. Ini pengertian PPDB. Maksud zonasi bagaimana? Itu pertimbangannya wilayah, letak, dikuatkan, dibuktikan dengan administratif, yaitu kartu keluarga untuk calon peserta didik. Afirmasi sudah diungkapkan tadi. Perpindahan disertai dengan SK, dan prestasi juga nilai akademik maupun rapot atau perlombaan, piagam perlombaan atau kejuaraan. Nah, Bapak dan Ibu diperhatikan baik-baik. Ini kan ada perbedaan SMA, SMK, dan SLB. Contoh afirmasi saja Bapak dan Ibu di sini. Kalau afirmasi itu untuk SMA bisa 2 pilihan ya. Baik satu zona atau di luar zona. Misalkan SMA Baleena dengan SMA Dayakolot bisa pilihan gitu ya. Tapi untuk SMK ini ada 2 pilihan ya. Pilihan 1 SMK, 2 program keahlian tanpa melibatkan zonasi gitu kan, bebaslah badai ka mana oke gitu. Untuk zonasi 2 pilihan untuk SMA ini ya, dalam zonasi yang sama itu tidak jadi masalah. Kemudian perpindahan orang tua dan anak guru itu dipilihnya cuma 1
satu zonasi saja, tidak bisa di luar zonasi memilih gitu. SMK juga sama ini, ya, hanya satu pilihan. Kemudian prestasi satu pilihan, ya, untuk SMA. Jadi kita ini hanya satu pilihan, baik dalam atau luar zonasi. Nah, kalau SMK itu nanti dijelaskan untuk ketua panitia dari SMK. Nah, Bapak dan Ibu, ini perhatikan baik-baik, ada pertimbangan-pertimbangan untuk seleksi SMA. Contoh afirmasi, ini minimalnya 20%. Ya, jarak diperhitungkan, usia jika ada jarak yang sama. Jadi kalau misalkan jaraknya sama, kemudian melalui jalur afirmasi, maka didahulukan yang lebih tua. Gitu, Bapak dan Ibu. Kemudian ada perpindahan orang tua dan anak guru. Jarak menentukan. Kemudian usia juga, apabila ada yang sama, juga yang lebih tua diutamakan. Kemudian prestasi nilai rapot. Nah, ini. Nilai rapot juga semester 1 sampai dengan semester 5. Kelompok mata pelajaran A. Nanti digunakan rumus perhitungannya. Sudah disiapkan ya dengan sistem. Jadi tinggal dimasukkan nilai-nilai semester 1 sampai dengan semester 5, kemudian sistem yang mengolah. Kemudian yang kedua, pertimbangannya apa? Jarak. Gitu ya. Jarak jika ada nilai yang sama. Kemudian, nah ini penskoran. Jadi prestasi tingkat juara plus tingkat wilayah itu berbeda. Bapak dan Ibu, misalkan untuk kabupaten dengan provinsi itu skornya akan beda. Kemudian jika ada yang sama maka jarak dilihatnya Bapak dan Ibu, gitu ya. Itulah yang didapat gitu ya, dan terakhir sama ini. Tahap 1 sampai tanggal 8-12 Juni itu berjalan sistem itu. Sehingga tahap 2-nya tetap 25 Juni sampai dengan 1 Juli. Begitulah Bapak dan Ibu. Alur PPDB untuk afirmasi KTM ini sudah tadi berjalan. Saya tidak perlu jelaskan lagi karena nanti tahapannya sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk perpindahan guru juga sama. Dari mulai tanggal 8 sampai tanggal 22 itu sudah diterimanya sama. Kemudian nilai rapot juga sama. Nah, jalur yang ini juga perlombaan juga sama. Kemudian jalur zonasi. Nah, jalur zonasi hati-hati Bapak dan Ibu, siapkan kartu keluarga sebagai bukti yang sudah menetap di zonasi tersebut selama 1 tahun. Jangan lupa. Alur pendaftaran bagaimana yang dari luar? Nah, dari luar itu dilakukan persiapannya 14 Mei sampai 5 Juni, Bapak dan Ibu. Itu ya, siapkan data nilai rapot, kemudian tanya dulu kemana? Ke disdik@jabarprop.go.id ya, ID. Itu silahkan nanti bertanya dulu ke sana ya, koordinasi dengan Disdik Jabar apabila di luar ya, di luar provinsi Jawa Barat, misalkan dari Kalimantan, dari mana itu bisa masuk, tapi dengan cara seperti itu. Jadi siapkan aplikasi akunnya, kemudian baru mendaftar, kemudian cetak bukti pendaftaran. Jangan lupa, yang tadi bagaimana Pak dengan afirmasi dengan sebagainya, harus ada bukti pendaftaran. Jadi cetak nanti, di print lah, di print out. Sama dengan zonasi, sama, harus ada bukti cetak pendaftaran. Ya, keluar nanti di print out. Nah, daftar ulang, persyaratan dokumentasi daftar ulang adalah fotokopi dan memperlihatkan aslinya. Nanti ada verifikasi data apabila sudah diterima. Ya. Nah, setelah verifikasi data, nanti diberikan tanda bukti diterima. Ya, itu dicetak dari mana? PPDB, website PPDB Jabar. Setelah ada pengumuman, baru bisa di print out, ya, dicetak. Ya, begitulah. Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan tidak daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri Bapak dan Ibu. Sanksi ini bagi calon peserta didik dan orang tua calon peserta didik yang memasukkan dokumen maupun kartu keluarga dan bagaimana gitu akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Apabila ada masalah, silahkan Bapak dan Ibu mengadu. Ya, bisa melalui website ini yang tertera, bisa ke Facebook, ya,
bisa ke Instagram, bisa juga ke Terdisdik Jabar, ya bisa. Silahkan Bapak dan Ibu. Apabila kurang paham, mengerti, ini bisa tanya langsung ke sini, ya. Tanya langsung Bapak dan Ibu ke website yang tertera di bawah ini. Nih, yang di layar ini bisa tertera, kemudian Bapak dan Ibu bisa menanyakan apabila kurang jelas. Informasi terkait apapun dengan penerimaan peserta didik baru itu bisa langsung masuk ke http://dapodik.disdik.jabar.prod.id. Elok ya. Itu silahkan nanti ke sana. Karena sekarang sedang pandemi COVID, ya Bapak dan Ibu, mohon apabila ada kepentingan, ya hal-hal yang perlu ditanyakan, baik di SMP asal maupun mau datang ke SMA Negeri 1 Bale Endah. Nah, setiap yang datang, tamu itu wajib menggunakan masker. Kemudian nanti diukur suhu tubuh biasa, ya standar COVID yang harus dilakukan oleh sekolah kami maupun nanti mungkin sekolah dari SMP asal. Nah, demikianlah kiranya yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti oleh Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah secara teknis dari Ketua Panitia PDB SMP Bale Endah tahun 2020. Nanti kalau ada yang ada tanya jawab. Tapi sebelum itu ada penjelasan teknis dulu dari Ketua Panitia dari SMK. Bapak dari SMK, Pak Tresna, dipersilakan. Assalamualaikum. Silakan langsung Pak. Ya, maka atur nuhun Pak Arifin dari pembawa acara. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 1 Bale Endah, Bapak Pengawas, Bapak Arifin selaku moderator, Pak Haji Agus pamit telepon, panitia PPDB SMA Bale Endah. Alhamdulillah ya Allah. Amin. Perkenalkan, nama saya Tisna Saifuddin dari SMK Negeri 2 Bale Endah. Terima kasih atas perkenan undangannya untuk bersama-sama melakukan sosialisasi PPDB SMK Negeri 2 Bale Endah untuk tahun ajaran 2020-2021. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit informasi barangkali berkaitan dengan PPDB di SMK, khususnya SMK Negeri 2 Bale Endah. Mohon maaf, ini tayangannya tidak bisa keluar. Dari pihak SMK Negeri 2 Bale Endah barangkali tidak akan terlalu banyak memberikan informasi teknis yang lainnya, karena secara umum dari panitia PPDB SMK sudah begitu gamblang dan jelas berkaitan dengan tata cara dan teknik dari penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2020-2021 ini. Akan tetapi barangkali ada sedikit penambahan saja dari karakter dari satuan pendidikan yang berbeda, di mana SMK ada kompetensi keahlian atau lebih populer jurusan bagi Bapak dan Ibu. Untuk SMA lebih muncul atau lebih banyak kelihatannya jalur yang zonasi. Tadi sudah disinggung oleh Pak Agus bahwa SMK tidak mengenal zonasi. Betul, untuk SMK tidak mengenal zonasi. Untuk jalur pendaftarannya yang lain-lainnya sama, kecuali tidak ada jalur zonasi, begitu saja untuk SMK. Untuk jalur afirmasi, persyaratan dan ketentuannya sama, jalur prestasi juga sama, KETM, afirmasi atau KETM juga sama. Kemudian untuk jalur prestasi umum juga sama, tidak begitu jauh berbeda.
Hanya penekanannya kalau sistem zonasi di SMK berlaku manakala terjadi kesamaan nilai. Sebagai contoh, ketika calon pendaftar sesudah diolah nilainya oleh sistem, dalam jalur apapun, apakah jalur afirmasi, perpindahan orang tua, atau prestasi, atau reguler yang umum, itu terjadi nilai sama, maka baru penentuan terakhir adalah dari zonasi. Itu barangkali kalau SMK. Kemudian selain jalur-jalur yang sudah ditentukan tadi, di SMK, khususnya SMK Negeri 2 Balendah, tentu penentuan kuota tidak seperti hanya penentuan kuota SMA. SMA tentu kuota untuk masing-masing jalur itu secara total, akan tetapi untuk kejuruan itu dihitung kuotanya berdasarkan jurusan terlebih dahulu. Sebagai sebuah ilustrasi barangkali, mohon maaf ini tayangannya tidak bisa kami share kepada Bapak dan Ibu, sedikit terkendala, bahwa jurusan teknik komputer dan jaringan masing-masing rombel kita hanya bisa untuk setiap SMK itu satu rombel itu kuotanya 36 orang. Sekali lagi satu rombel 36 orang. Sebagai ilustrasi untuk jurusan TKJ afirmasi KETM itu kuota 20% dari 3 rombel 108 orang itu hanya 21 orang. Untuk jurusan kimia 21 orang juga. Untuk jurusan tata boga ini berbeda karena rombelnya lebih banyak. Rombel tata boga itu ada 5 rombel kuotanya. Nah, dari masing-masing kuota rombel baru ada kuota total per jalur. Jadi ada juga kuota total per jalur dari masing-masing jurusan dan kuota total semua jurusan. Nanti akan ada, kami sosialisasikan pula di papan pengumuman sudah ditempel di situ berapa kuota-kuota yang sudah ditetapkan dan diajukan ke dalam sistem, sehingga kuota total SMK Negeri 2 Balendah dapat kami informasikan secara umum. SMK Negeri 2 Balendah untuk tahun ajaran 2020-2021 ini sama seperti halnya 3 tahun yang lalu, kuota total sebanyak 576 siswa. Sekali lagi 576 siswa. Dengan kriteria kimia industri itu 3 rombel, masing-masing 36, totalnya 108. Demikian pula untuk PKJ dan tata busana. Untuk tata boga, kebetulan ini ruang dan fasilitasnya juga mendukung. Kuota rombel yang dimiliki ada 5 rombel, kali 36 ada 180 orang. Untuk tata kecantikan, alhamdulillah setiap tahun ada peningkatan. Alhamdulillah untuk 3 tahun berturut-turut, kuota 2 rombel itu terpenuhi sebanyak 72 orang. Itu berkaitan dengan alur dan jadwal seperti halnya SMA, tidak ada perbedaan. Waktu pendaftaran sama, ada tahap ke-1 dimulai tanggal 18 sampai 12 Juni. Itu untuk jalur afirmasi KETM, jalur perpindahan orang tua, jalur prestasi nilai rapot unggulan, dan jalur prestasi kejuaraan. Untuk tahap 2 akan dilaksanakan 25 Juni dan sampai dengan 1 Juli, itu untuk prestasi nilai umum atau reguler. Di SMK itu ada tahapan yang biasanya kami lakukan karena karakter SMK itu tidak ditentukan oleh sekolah secara tersendiri, tetapi kita juga bekerja sama dengan pihak DUDI, dunia usaha dan dunia industri, di mana pihak DUDI itu suka menentukan kriteria-kriteria tersendiri manakala kebutuhan-kebutuhan di dalam program pendidikan sistem ganda. Dalam hal ini praktek kerja lapangan atau praktek kerja industri. Sebagai sebuah contoh kasus, beberapa tempat
pasangan untuk melaksanakan prakerin meminta siswa-siswi yang berkarakter posturnya tinggi di hotel atau di restoran tertentu. Nah, bahkan ada juga, mohon maaf, bukan berkaitan dengan hal yang syar'i barangkali, tempat prakerin ada yang menuntut bahwa siswa boleh prakerin di industri ini, tetapi dengan catatan harus melepas kerudung. Nah, hal seperti itu yang kadang-kadang kita suka bersinggungan dengan pihak DU, DI. Tetapi terus berusaha kita negosiasi supaya tempat-tempat PKL itu betul-betul bisa bekerja sama dalam mentransformasi pengetahuan serta pengalaman di industri. Untuk hal tersebut biasanya SMK suka melakukan tes tersendiri dan terpisah, dan di Juklak, di Juknis juga sudah ada ketentuan. Apabila situasi COVID-nya mendukung, insya Allah kami akan informasikan kembali berkaitan dengan teknis jurusan tersebut, sehingga nanti kita akan sosialisasikan kembali, dan kemarin juga sudah bersepakat dengan SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 1 supaya tes khusus itu esensinya sama, sehingga bukan mengada-ada, tetapi betul-betul ini adalah tuntutan dari pihak institusi pasangan kami, yakni dunia industri dan dunia usaha. Mudah-mudahan saja situasi COVID-nya sudah bisa ada longgar, tetapi tentu kami juga akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini tentu dengan kantor cabang dinas pendidikan, aparatur setempat, dalam hal ini kecamatan, terkait kalau harus menghadirkan beberapa calon dalam kegiatan tes khusus. Protokoler sama tentunya sesuai dengan protokoler yang sudah ditetapkan sebagaimana tadi disinggung oleh Pak Agus dari SMA Negeri 1 Balendah. Setiap warga sekolah atau tamu yang datang ke sekolah wajib menggunakan masker. Kemudian kita juga sudah menyediakan fasilitas pengukur suhu tubuh, menyediakan sarana cuci tangan sudah ada, hand sanitizer juga. Alhamdulillah untuk hand sanitizer ini kebetulan kami memiliki kompetensi keahlian kimia industri, dan itu beberapa produksinya produksi sendiri dari SMK Negeri 2 Balendah. Kemudian akan ditata tempat duduk tentu dengan aturan social distancing. Kemudian aturan-aturan norma-norma yang lain tidak begitu jauh berbeda dengan SMA. Aturan regulasinya tentu mengacu kepada Juklak dan Juknis yang sama. Sedikit menambahkan saja, barangkali hanya kebetulan di sini SMK yang di wilayah Balendah itu ada 3, sebetulnya ada SMK Negeri 3 Balendah, ada SMK Negeri 7 Balendah, dan SMK Negeri 2 Balendah. Sebagai informasi sederhana barangkali, di SMK Negeri 2 Balendah terdapat 5 kompetensi keahlian atau jurusan. 3 masuk kriteria program keahlian pariwisata, yakni tata boga, tata busana, dan tata kecantikan. Kemudian untuk teknologi, ada teknologi komputer dan jaringan, dan kimia industri. Itu 5 jurusan atau 5 kompetensi keahlian yang ada. Informasi sedikit untuk di SMK 3 yang kami ketahui itu di situ ada jurusan pertanian dan bisnis manajemen. Ada akuntansi dan perkantoran kalau tidak salah di SMK 3. Untuk SMK 7 Balendah, mohon maaf kalau salah, ada tim dari SMK dikoreksi. SMK 7 itu ada elektro, audio video, kemudian arsitektur atau gambar bangunan, saya kurang detail jelasnya. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi SMK yang ada di wilayah Balendah dari 3 sekolah wilayah negeri tersebut. Persyaratan untuk ke SMK ditambah, persyaratan itu mutlak harus, yakni ada surat keterangan bebas buta warna. Sekali lagi, ada keterangan surat bebas buta warna dari dokter yang menentukan. Kenapa itu perlu? Karena itu berkaitan dengan faktor-faktor keselamatan diri sendiri, kemudian faktor keselamatan alat, dan lingkungan tempat praktikum. Terbayang mungkin sederhana tidak bisa membedakan benang warna pink dengan merah, itu sangat
berbahaya sekali. Oleh karena itu, syarat mutlak untuk ke tata boga, ke tata busana, tata kecantikan, apalagi teknologi, itu harus bebas buta warna. Dan yang paling utama tentu sudah tamat dari satuan pendidikan asalnya. Pendaftaran sama, saya ulangi kembali, bisa mandiri atau melalui sekolah asal. Kira-kira Pak Moderator, kurang lebihnya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Kalau kurang informasi, bisa bersilaturahmi. Nanti juga mungkin akan ada kegiatan selanjutnya untuk sosialisasi Pak Agus. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Kepala. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikianlah penjelasan teknis dari SMK yang memang lebih mengarah kepada teknis karakter SMK. Bapak Ibu, demikianlah dari SMA sudah ya, jelaskan tadi dari SMK juga barusan. Untuk ada yang catat, yang chatting yang kami. Nanti yang akan menjelaskan dari SMA, dari Pak Agus, ada yang chat tentang pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis gitu ya. Pak Agus, ada yang bisa dijelaskan lagi? Mangga, silakan Pak Agus. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tadi melihat chat pertanyaan, ada beberapa pertanyaan untuk pendaftaran ke SMA Negeri 1 Bale Endah. Yang pertama adalah tentang kejuaraan apa saja yang bisa diterima untuk jalur prestasi. Nah, kami menyediakan beberapa jalur prestasi ini, baik untuk akademis maupun non-akademis. Khususnya, tidak ada suara. Khususnya ini adalah untuk kejuaraan-kejuaraan tertentu seperti pramuka, basket, kemudian juga taekwondo. Itu kami prioritaskan. Ataupun paskibra juga kami prioritaskan. Nah, Bapak dan Ibu, untuk prestasi biasanya kami mengambil dari OSN atau KSN lah, ya, kompetisi siswa, olimpiade, itu kami prioritaskan. Kemudian ada yang bertanya juga, ini di chat itu adalah bagaimana untuk persiapan anak guru katanya gitu ya. Yang pertama adalah SK mutasi atau perpindahan yang mendekati zonasi itu. Apalagi itu zona Bapak dan Ibu ya, dipertimbangkan. Selanjutnya ada yang bertanya jurusan kelas bahasa itu ada berapa kelas? Kami menyediakan 1 kelas karena tiap rombel dari 420 itu adalah sebanyak per kelasnya atau rombelnya adalah 35 Bapak dan Ibu. 420. Nah, ada yang bertanya, yang terakhir ini pertanyaan, bagaimana tahap 1 dan tahap 2 jika tidak lolos? Katanya anak saya harus sekolah kemana gitu. Ada yang bertanya seperti itu. Tadi belum lupa pilihan-pilihan. Orang tua sebaiknya harus sangat bijak Bapak dan Ibu. Apakah itu nanti kita daftar yang memungkinkan untuk diterima itu mau jalur yang tahap pertama atau jalur tahap yang kedua, Bapak dan Ibu. Sangat dipertimbangkan. Ada yang bertanya, ini kalau saya nih prestasinya taekwondo, tapi banyak ini piagam, penghargaan. Saya sebaiknya daftar yang mana gitu? Daftar dua-duanya atau daftar yang pertama? Ibu sebaiknya putra Ibu daftarkan aja di tahap yang pertama, Bapak dan Ibu. Apabila tidak diterima di tahap yang pertama karena sistem yang berjalan, Ibu bisa melanjutkan untuk daftar pada tahap yang kedua. Kan waktunya juga beda. Kalau itu tanggal 8 sampai tanggal 12 Bapak dan Ibu pendaftaran tahap pertamanya. Nah, apabila itu nanti dibuka tanggal 22 tidak masuk, maka Bapak dan Ibu bisa mendaftarkan putra-putrinya di tahap yang kedua melalui jalur zonasi. Begitu mungkin pertanyaan yang dapat saya jawab, Bapak dan Ibu.
Ya, nanti mungkin dilanjut lagi dari Bapak Ketua di SMK, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nanti. Terima kasih untuk sementara, nanti saya lihat dulu chatnya. Ya, silakan. Barangkali ada yang masuk chat ke SMK, Pak Tisna. Ya, terima kasih Pak Moderator. Belum saya list kaitan dengan pendaftar atau pertanyaan yang ini SMK. Oh ya, Bapak masih itu, kalau begitu saya teruskan dulu mungkin ya. Siap. Ini ada pertanyaan, Pak. Jadi kalau masuk SMK jalur prestasi pencak silat, masuk Japres enggak, Pak? Itu pertanyaan. Ya. Itu kan setiap ekstrakurikuler mempunyai instruktur, pelatih lah kita ini. Kebetulan untuk pencaksilat kita belum ada pelatihnya, sehingga kalau karate itu mungkin karena ada pelatihnya begitu. Jadi makanya harus bijaksana dulu gitu kita dalam memilih menentukan pilihan untuk daftar. Nah, ada pertanyaan ini. Kalau saya mau ambil tahap kedua, kalau saya mau ambil tahap zonasi berarti masuk tahap kedua ya Pak? Iya, betul Bu. Kalau zonasi mah masuknya tahap kedua. Kalau Ibu misalnya putra-putrinya tidak mempunyai prestasi kejuaraan gitu kan ya, tapi dekat ke sekolah, daftar aja lewat jalur zonasi Bapak dan Ibu putra-putrinya gitu ya. Kalau jarak, nah ini ada yang bertanya lagi ini. Kalau jarak zonasi berapa ya? Nanti gimana yang daftar Ibu? Kalau yang dekat sekali mungkin nanti jarak akan lebih pendek gitu. Jadi kita menunggu nanti aplikasi yang diterapkan. Kalau misalkan yang daftar yang pada dekat tidak ada, mungkin jaraknya bisa 2 kilo atau 3 kilo gitu Bapak dan Ibu. Tapi kalau banyak sini mungkin bisa berkurang dari 1 kilo begitu Bapak dan Ibu. SMPA pakai jalur Japres, lalu diterima ke SMA. Ini SMA B, iya betul, jalur prestasi tidak terima, daftar aja ke tahap kedua, jalur zonasi Bapak dan Ibu. Jadi jangan bingung ya, karena waktunya berbeda. Jadi masuk aja nanti daftar lagi di posisi jalur zonasi, gitu kan. Prestasi bisa ditambah dengan yang lain, bisa Bu. Silahkan ajukan aja, nanti kan yang sistem yang berjalan. Kami nanti dari kuota-kuota sudah masuk pada sistem yang ada di provinsi. Sekali lagi masalah jarak, ini ada yang tanya, daerah Rancamanyar, Geraha itu masuk enggak zonasinya. Sekali lagi kalau Bapak dan Ibu melihat nanti pendaftaran yang dekat sekolah semakin banyak, maka jalurnya jadi dekat, pendek, mungkin kurang di 1 kilo. Tapi kalau yang jalur sekolah ini semakin tidak ada, mungkin jalurnya bisa sampai 5 kilo gitu Bapak dan Ibu. Jalur afirmasi hanya bisa melalui 4 kartu yang dijelaskan Pak. Silahkan Bapak dan Ibu nanti ajukan aja itu ya untuk afirmasi. Ini ada kalau dinas pendidikan yang ada di provinsi bagaimana? Itu juga termasuk Pak. Bapak dan Ibu bisa silahkan saja. Daftar mandiri atau sekolah atau wali kelas. Ibu selama ini udah punya akun, itu ada 2 kemungkinan. Ibu bisa langsung lewat sekolah asal atau juga bisa lewat jalur mandiri. Tadi kan sudah diberikan akunnya, Bu. Ini websitenya udah diberikan. Silahkan Ibu laksanakan itu. Rincian jumlah kuota untuk jalur prestasi 20%. Memang betul, itu prestasi terbagi 2. Prestasi akademis dan non-akademis, besar 20%. Jalur prestasi ada akademis dan non-akademis. Apa kedua faktor tadi menjadi penilaian? Ya, silahkan Bapak dan Ibu itu masuk, kemudian Bapak putra-putrinya berprestasi secara akademis, berprestasi juga secara non-akademis, itu lebih memungkinkan untuk diterima. Kiranya ini
ada pertanyaan yang lain sudah dijawab tadi ini semua nih. Nilai rapot untuk SMA sudah ditentukan berapa, Pak? Nah, itu ajukan nanti kan semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, itu nanti ada perhitungan dengan kalibrasi yang sudah ditentukan oleh sistem, Bu. Jadi nanti Ibu mendatangi ke sekolah asal dan perhitungan dengan siswanya. Pilih ayah anu kalangkung, Bu, gitu ya. Atau mengeditnya sulit karena ada nilai yang berbeda. Misalkan siswa segini tapi di rapot segitu. Jadi bisa nanti dekat dengan SMP yang bersangkutan. Ini coba ya Ibu dan Bapak begini, kalau masalah jarak, Google Map aja. Google Map oleh Bapak dan Ibu. Nanti dari rumah ke SMA Balena itu berapa kilo? Nah, itu bisa nanti Ibu periksa dengan Google Map-nya, ya. Jadi apakah anak saya ini terima, dekat atau tidak, itu bisa dilihat dari Google Map. Ya. Ya, sebagai acuan tahun kemarin itu sekitar 1,5 kilo Ibu dan Bapak. Jadi itu sebagai acuan saja. Ya. Iya, ya. Waktu kemarin itu kan 90%-nya zonasi. Kalau sekarang udah terbagi 50% Bapak dan Ibu. Bisa 2 sekolah yang masuk zonasi. Pilihan. Jalur zonasi untuk SMA bisa 2 sekolah. 2 sekolah bisa Ibu jalur zonasi ya. Nanti SMA zonasi yang sama di tempat yang sama, bisa juga nanti di zonasi yang di luar. Itu bisa Bapak dan Ibu. Bagaimana katanya ini lewat anak guru SD bisa? Bisa Bapak Ibu. Bisa, silahkan saja. Nanti kan juga ada perhitungan jarak juga. Jadi SK lampirkan perhitungan jarak. Kalau misalkan di yang lebih dekat nanti kita ambil dekat. Ya, tapi kalau tidak lolos ya masuk ke tahap yang kedua. Buat persyaratan yang pendaftarannya harus dikirim kemana, Pak? Nah, tidak dikirim Bapak Ibu. Jadi upload aja Bapak dan Ibu. Di-upload lewat sekolah asal. Kalau Ibu mau kolektif. Kalaupun tidak kolektif, Ibu bisa memasukkan langsung di-upload secara mandiri dengan website yang berbeda, Ibu. Ya, silahkan, silahkan. Ibu seperti itu. Yang rekomendasi dinas terkait mana? Yang mananya? Jadi ini pertanyaan berikutnya ini adalah yang bertanya. Nah, yang 11 bulan kakaknya itu maaf, itu belum bisa diterima Bapak dan Ibu. Jadi harus 1 tahun berlaku di zonasi yang dekat dengan sekolah. Sistemnya akan menolak. Karena sistem akan menolak. Ya, silakan Ibu diinikan dulu dengan Disduk Capil, ya. Apakah sudah berubah atau tidak. Jadi ini masih ada waktu, Ibu bisa berkaitan atau berhubungan dengan Disduk Capil ya Ibu. Silahkan saja. Ke soreang lah. Ya, sebaiknya kalau piagam-piagam yang juara paling tinggi, misalkan juara internasional, juara nasional, juara provinsi, gitu kan? Ya, silahkan Ibu yang terbaik diberikan pada jalur prestasi. Kalau zonasi TMT-nya, kartu keluarga dihitung kan dari itu bisa dihitung 1 tahun Ibu tinggal di tempat itu. Apabila ada hal-hal yang merasa bahwa ini kartu keluarganya baru, tapi Ibu udah lama tinggal di situ, Ibu tinggal datang aja ke Disduk Capil gitu, ya. Karena itu sistem yang berjalan, Bu, bukan sekolah kami yang berjalan. Juni 2011 ya. Kalau milih 2 pilihan SMA di Balena sama SMA di Bandung jalur prestasi bisa Pak? Bisa. Ya. Jadi prestasi itu bisa Ibu milih di sana 1, misalnya di sini 1, nanti juga kan tergantung jarak, dihitung per jaraknya.
Anak guru satu akunnya. Ya, ini ada yang bertanya karena lahirnya masih dengan orang tua kandung, apakah disertakan juga akte pengangkatan anaknya? Nggak usah Bu, yang penting di KK itu kan ada daftar anak Bu. Jadi tinggal Ibu di situ berapa lama ya, tinggal di situ 1 tahun minimalnya itu disertakan aja dari pendaftaran. Upload dokumen secara kolektif ataupun mandiri, apakah ada keuntungan tersendiri? Nah, ini untuk kolektif masing-masing ada. Jadi kalau kolektif Ibu ke sekolah, karena kan nilai sudah ada di sekolah. Jadi sekolah tinggal mengkalibrasi karena sudah diberikan tekniknya, kemudian nilai-nilai tersebut bisa diupload langsung. Kalau kita takut nanti ada yang salah nilai yang bagian mata kelompok A, mata pelajaran kelompok A-nya. Jadi mohon Ibu untuk kolektif saja dulu untuk jalur tahap pertama. Pindahan mana? Kan tadi kan yang dari luar kota itu berbeda provinsi ya Bu ya, atau berbeda kota. Nah itu Ibu melalui website yang sudah disediakan tadi ya, ppdb.jabar. Ibu bisa tanya chatting kayak kita sekarang di sini ya, tanya bisa seperti itu. Kalau daftar mandiri sulit? Enggak sulit Bu. Nanti ada petunjuk-petunjuknya. Jadi Ibu mencoba saja dulu dengan daftar mandiri, jangan takut ya. Ya langkahnya nanti dikasih tahu, tinggal isi itu, isi ini gitu. Nanti itu tanda bukti daftar orang tua itu tinggal disuruh cetak nanti itu, cetak gitu kan. Nah Ibu tinggal klik cetak aja dengan print out printer ya, bisa langsung dapat bukti gitu. Bisa daftar ke 2 SMA sekaligus. Ya Ibu kalau mau daftar SMA sekaligus juga, Ibu pertimbangkan. Tetap zonasi dipertimbangkan. Jadi mana yang paling memungkinkan Ibu. Begitu ya. Karena sekarang itu sekolah untuk semua dari Pak Gubernur itu. SMA dengan SMK itu berbeda Ibu. Jadi kalau misalkan Ibu pilih SMA harus dengan SMA lagi. Kalau SMA dengan SMK tidak bisa ya. Ibu tidak bisa, harus SMK dengan SMK lagi. Bagus ya, saya nambahan Bapaknya. Oh, mangga Pak. Mangga. Bapak dan Ibu saya tambahkan mungkin nanti penjelasan lebih bagus. Pertama saya ingin menyampaikan perbedaan zonasi Kabupaten Bandung tahun yang kemarin dengan tahun yang sekarang. Nah untuk tahun ini, untuk Kabupaten Bandung, SMA khususnya, karena kalau di SMK itu tidak ada zonasi, kalau di SMA, tahun kemarin Kabupaten Bandung itu dibagi 8 zona. Jadi ada wilayah-wilayah lah begitu. Nah, kalau yang sekarang, Kabupaten Bandung itu hanya 1 zona. Jadi Bapak dan Ibu, 1 zona Kabupaten Bandung itu ada 19 sekolah negeri. Jadi itu 1 zona, kalau dulu 19 itu dibagi menjadi 8 zona. Artinya Bapak dan Ibu sekarang bisa kalau pilih dalam dalam zona itu bisa milih kemana saja. Bisa milih ke SMA Banjaran, ke Margahayu, ke Cicalengka juga bisa. Tapi kan tetap ngitung jarak juga yang diperhitungkan. Kalau dulu itu ada batasan-batasan gitu, karena dibagi 8 zona, sekarang hanya 1 zona. Jadi kalau dalam zona berarti bisa pilih ada 19 sekolah negeri. Luar zona berarti bisa zona Kota Bandung, bisa zona Cimahi, itu luar zona. Nah itu mungkin perlu dipahami juga ada yang dimaksud dengan dalam zona dan luar zona. Ya, terima kasih, bagus. Jadi lupa tadi gambarnya tidak muncul. Jadi sekali lagi, jadi sekarang Kabupaten Bandung dibagi hanya 1 zona saja. Jadi Bapak dan Ibu boleh milih kemana saja, mau milih ke SMA Banjaran, pilihan satunya di sini. Kalau pilihan 2 sekolah dalam 1 zona, artinya boleh milih pilihan satunya Balena, keduanya ke Dayakolot misalnya, kalau dalam 1 zona. Tapi kalau milih 1 dalam zona, 1 luar zona, berarti artinya bisa di sini 1, di luar zona itu bisa Kota Bandung, mana itu juga bisa. Karena begitu. Kalau yang tahun yang lalu kan ada 8 zona yang berbeda Kabupaten Bandung sendiri. Tuh. Nah, kemudian juga ada pertanyaan berkaitan dengan jalur prestasi yang menggunakan nilai rapot. Jadi Bapak dan Ibu,
nanti nilai raport putra-putri Ibu itu akan diupload oleh sekolah asalnya masing-masing, diupload nilainya. Nah, sehingga nanti ketika putra-putri Ibu daftar, ketika diklik nilai raportnya itu sudah muncul, sudah ada nilai raportnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana menghitungnya? Nah, itu ada rumusnya, Bu, nanti itu di rumus berapa nilainya itu belum bisa ditentukan. Tadi ada pertanyaan nilainya berapa, tidak bisa ditentukan. Nanti kan di ranking. Nah, jumlah rata-rata nilai raport semester 1 sampai semester 5 rata-ratanya dijumlahkan ditambah rata-rata nilai ujian nasional SMP selama 3 tahun. Ada rumusnya nanti secara sistem rumusnya nanti dihitung jumlahnya berapa. Nah, baru nanti di ranking gitu. Nah, itulah ranking terakhir itulah yang nanti sesuai dengan jumlahnya yang akan nilai terendahnya begitu. Jadi sekarang belum bisa tentukan berapa nilainya karena itu kan harus dihitung dulu berdasarkan pendaftar. Itu barangkali yang perlu dijelaskan karena ada kaitannya pertanyaan seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lain, apakah daerah Jelokong masuk zonasi atau tidak? Itu saya juga belum bisa menentukan karena kan itu juga tergantung pendaftar. Akhirnya kita bisa prediksi lah, dihitung sendiri menggunakan Google Map dari rumah ke sekolah berapa kira-kira. Tahun yang lalu ketika 90% menggunakan zonasi itu sekitar 1,8 kiloan lah berapa ya. Nah sekarang itu kan hanya 50%, jadi bisa diprediksi barangkali mungkin lebih dekat. Tapi itu pun saya belum bisa jamin karena belum kelihatan sekarang itu berapa kira-kira dana yang bisa diterima. Itu kan nanti tergantung dari pendaftar. Itu barangkali tambahannya. Nah kemudian Bapak dan Ibu juga saya ingin sampaikan ada tentang buku manual untuk pendaftar ini. Buku manual untuk pendaftar nanti sebentar. Nyungkeun ya ke SMP atau? Nah. Ini insya Allah nanti Bapak dan Ibu akan sudah disebar tentang presentasi ini, kemudian yang lain-lain ke SMP. Nanti saya minta tolong ke SMP untuk di-share kepada orang tua sehingga bisa dipelajari. Nah, salah satunya ini yang di-share itu adalah bagaimana cara daftar sendiri. Nah, ini ada buku manualnya. Ini sudah di-share ke SMP, MTS asal, tinggal diminta atau mungkin sudah di-share. Ini ada manualnya, bagaimana cara loginnya, bagaimana melihat cara masuknya, ini sudah ada panduannya. Bapak dan Ibu tinggal pelajari saja di sana, gitu ya. Bagaimana menghitung jaraknya juga sudah ada di sana panduannya, gitu ya. Dan kami sudah mengirimkan ke sekolah-sekolah SMP atau MTS, nanti tinggal diminta, kalau belum bisa tinggal diminta. Itu barangkali tambahannya ya. Nah, jadi yang dikirim itu banyak, kemarin selain undangan, itu juga buku panduannya ada, buku panduan untuk pendaftar. Kalau daftar masih mandiri, panduan kalau daftar dari sekolah, itu sudah ada panduannya. Terus PowerPoint yang tadi ditayangkan juga sudah kami kirimkan ke SMP. Jadi tinggal dipelajari lebih dalam lah. Barangkali selama penjelasan dari Pak Agus ada beberapa yang tidak jelas bisa dilihat langsung di sana. Gitu. Ya, itu buku sumbernya yang bisa dipelajari oleh semua orang. Terus ya barangkali tambahannya Pak Agus. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, kita lanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Itu bagaimana katanya kalau mengirimkan persyaratan, Ibu Bapak jangan khawatir. Nanti kalau kolektif, pihak sekolah itu biasanya men-scan, lalu dikirimkan berbentuk PDF. Jadi kalau mandiri silahkan saja. Kalau di rumah ada scanner, itu bisa dikirimkan melalui PDF juga sama, gitu ya. Kemudian di sini kolektif atau bagaimana bagusnya? Kalau Ibu mau tahu, lebih baik mencoba dulu dengan kolektif supaya Ibu paham gitu ya. Kalau kolektif seperti apa, nanti mencoba sendiri seperti apa, silahkan saja. Kalau untuk zonasi, jalur prestasi atau akademis, ada pembagian persentasenya Pak. Prestasi kejuaraan sama akademis itu ada ya prestasinya. Jadi itu hanya
25% prestasi itu ada pembagiannya tiap sekolah itu berbeda, Bu. Jadi kalau zonasi misalkan Balai Endah dengan Dayakolot itu akan berbeda, yang menentukannya bagaimana yang diinginkan atau diharapkan. Kemudian apakah boleh daftar sendiri dan mengurus semuanya sendiri? Silahkan, itu disebutnya jalur mandiri. Pak, Ibu silahkan itu dilakukan ya. Akunnya di mana? Akunnya belum ada. Minta ke SMP, Bu, karena dari dinas provinsi sudah diberikan gitu. Ibu tinggal minta aja ke SMP, minta akun untuk daftar ke SMA atau SMK. Itu langsung diberikan, Bu. Pendaftaran bukanya tanggal berapa? Sekali lagi, Ibu. Pendaftaran pembukaan itu adalah untuk tahap yang pertama tanggal 8 sampai tanggal 12 Juni, Ibu. Jadi 8 sampai tanggal 12 Juni pendaftarannya. Makanya persiapkan persyaratan sampai sekarang itu. Nanti sampai tanggal 8. Lalu tanggal 25 Juni sampai 1 Juli itu adalah pendaftaran jalur zonasi. Nah, silahkan Ibu, nanti catat aja ininya waktunya ya, Bu. Ya, Ibu kalau masalah kartu keluarga ya ada kesulitan ataupun bagaimana itu silahkan di Sdukcapil dihubungi, Bu, mumpung ada waktu di soreang. Silahkan, Ibu ya. Nah, ini kalau masalah jarak kita belum bisa menentukan, Ibu, karena nanti lihat pendaftar. Jadi sekali lagi, Ibu bisa mengetahui lewat Google Map itu berapa kira-kira daftar jarak ya. Semoga saja itu bisa diterima. Itu tidak usah melampirkan surat dari KONI, Bapak dan Ibu. Itu hanya diperlukannya adalah piagam dan penghargaan ataupun posisinya pada video sebagai tanda bukti gitu ya, pernah jadi juara apa gitu. Tanggal 8 sampai tanggal 12 itu bukan untuk jalur zonasi Bapak dan Ibu. Jadi itu untuk jalur yang tadi disebut 4, afirmasi gitu ya, prestasi, perpindahan orang tua, anak guru dan tenaga pendidikan. Ibu dan Bapak itu ada yang bertanya, apakah pengawas guru? Ya sama kayak guru itu, pengawas juga guru. Jadi itu sebutnya anak guru atau dosen sama, guru juga gitu ya. Jadi jangan khawatir, sama. Tenaga pendidikan sama, tenaga tata usaha di pendidikan sama. Ya kiranya tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih. Mangga Pak Arifin di lajang. Ibu, Pak Arifin sebentar. Pak. Maaf, Pak. Bu Eti masih ada dari SMK 3. Bu Eti. Bu Eti masih on. Masih gabung Bu Eti dari SMK 3. Pilih badai masihan informasi, maka apakah tinggal lama terus daya Pak Arifin? Di SMK badai tengah nih Pak Trisna. Saya tengah nih teh. Pak siapa Tisna ya? Pak Tisna. Mana tamihan nih? Buka Pak Tisna. Aturan Pak. Bila tamihan mangga khusus SMK 2. Sama dua. Pengintan Aino Kalangkung tadi, Bapak dan Ibu, kalau tadi SMA itu pilihan satu dalam satu zonasi atau di luar zonasi sudah disebutkan begitu jelas oleh Bapak Kepala tadi. Untuk SMK juga terdapat 2 pilihan, tetapi bukan pilihan sekolah. Yang ada pilihan kompetensi keahlian, jurusan. Umpamanya putra-putri Bapak Ibu, pilihan pertama di jurusan Tata Boga. Pilihan keduanya boleh di jurusan yang lain di SMK 2. Atau jurusan lain di sekolah SMK lain. Contoh, jurusan di pilihan 1 SMK 2 Balendahnya Tata Boga. Pilihan keduanya di SMK 3 Balendah akuntansi, boleh. Itu saja tambahannya barangkali Pak Agus, Pak Lipin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bu Eti Manawi masih kene aya Bu Eti bilih bade nambihan di SMK 3. Bu Eti ya jigana Pak Arifin tos lab SMK 7, saya Pak SMK 7. SMK 7 Manawi bilih aya nambihan. Saya jigana mah. Pamiti pengawas saya Pak. Pak Nana kita Nana tos do kita cani. Upami tanya mah ya cekapkeun lah da upami tanya mah. Mohon. Tutupannya Pak. Tos Pak. Cekap lah Pak. Cekap. Bapak Ibu sekalian, demikianlah kita telah. Mana Pak? Bu Eti aya senang. Bu Eti mangga. Bu Eti. TSMK 3 ya. Bu Eti siapa namanya di Zoom-nya? Di Zoom-nya apa Bu? Bu Eti namanya namanya Nama iya. Malka Swantena. Bu Eti. Soalnya harus di-unmute dulu dari sini. Bu Eti namanya siapa? Namina. Oh, atas cekap. Oh, ya, mohon. Cekap cenah Pak Arifin, cekap. Cekap Pak. Kalau begitu acara sudah tuntas dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penjelasan untuk yang Bapak Ibu yang memiliki calon peserta didik yang mau ke SMA atau ke SMK. Akan tapi kalau belum jelas, satu tadi seperti Bapak Kepala Sekolah SMA Endah, kami sudah membagikan melalui file untuk, itu di sana sudah jelas, yang tadi kami jelaskan itu sudah ada di sana semuanya. Yang dijelaskan oleh Pak Wisnu sudah ada di sananya semuanya, tinggal dipelajari. Udah masuk ke kepala SMA, SMP masing-masing, akan diserahkan ke seluruh para orang tua siswa. Atau mungkin juga bisa datang langsung bertanya, tapi mungkin juga melalui protokol WHO penginternya. Mungkin untuk pertemuan meeting virtual ini cukup sekian. Dengan ziyadah doa, mudah-mudahan semuanya bisa berlancar, PPDB ini bisa selamat, dan kita sama-sama sehat seluruhnya, tidak terkena oleh virus. Dan tetap putra-putri Bapak Ibu yang akan masuk ke SMA SMK, sehat-sehat semuanya, nanti pada bulan Juli kita bisa normal kembali sekolah. Bisa normal kembali belajar, dan kita normal kembali beraktivitas. Kita akhiri dengan Pak Arifin. Ya. Bentar, ini bagi yang belum mengisi daftar hadir, silahkan. Oh, ya. Ini di chat, di menu chat itu ada linknya, tinggal diklik aja. Yang belum mengisi daftar hadir. Ya, Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi Bapak Ibu, mohon. Ini untuk ini di menu chat itu ada, tinggal diklik aja, nanti akan langsung masuk ke layar menu chat, diklik. Ya, itu ada linknya, tinggal diklik aja, nanti akan masuk ke Google Form, tinggal mengisi aja. Ya, sudah cukup itu Pak Ulung? Ya, mungkin itu saja ya Bapak Ibu. Tapi silakan kalau ada berlangsung untuk mengisi absen, silakan Bu di menu chat ya. Ya, ini yang baru masuk itu baru 110. 110, sedangkan yang partisipan itu ada 213. 213. Jadi ini masih banyak yang belum isi absen, silakan. Di menu chat Bu ya, di menu chat. Dibuka, jadi bukan ditulis di chatnya, tinggal diklik aja. Ini saya kirimkan itu linknya, silakan tinggal diklik aja. Ya. Tapi Bapak Ibu itu harus masuk dulu ke akun email Gmail-nya. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak tidak masuk ke akun Gmail, itu tidak akan bisa mengisi. Baik di handphone ataupun di
PC. Jadi Ibu Bapak harus masuk dulu ke email Gmail. Ya, Bapak Ibu begitu ya. Diisi dulu daftar hadirnya sebagai bukti partisipasi Ibu. Masih banyak dari 213. Sedangkan yang ngisi absen baru berapa tadi? 130. Baru 130. Berarti masih banyak. 70 dan 13 tuh, karena 80-an lebih Bu yang belum. Ya, bahkan tadi sampai mau mencapai 300-an yang sebagian mungkin itu ya ada yang late. Ya nggak apa-apa Pak Ulung lah, nanti laporannya sekian aja lah. Ya 300-an lah laporannya. Ada yang tidak ngisi sebagian nggak apa-apa lah. Iya. Itu salah. Tutupnya Pak. Cakap lah. Mohon. Demikianlah Bapak Ibu, kita akhiri dengan doa. Rabbana afrig lana sabran wa tsabbit aqdamana fansurna al-qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erna kan 4 itu.